Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mbak Nisa Fida Amelin bersama teman-teman saya. Ada Izanatun Najihah, Khafifah Firda Utami, dan Rasyida Nur Aziz. Video ini kami buat bertujuan untuk membahas tentang ekonomi informasi. Udah pada tahu belum apa itu ekonomi informasi? Yang belum tahu, yuk kita belajar bareng-bareng. Yuk kita simak videonya. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu informasi ekonomi. Tapi sebelum kita masuk pembahasan tentang apa itu informasi ekonomi, kita akan membahas satu persatu apa itu informasi dan apa itu ekonomi. Kita akan membahas tentang apa itu informasi. Pasti sebagian dari kita sering mendengar dan mengetahui istilah tersebut. Namun, beberapa orang nyatanya masih ada yang merasa bingung mendefinisikan makna dari informasi. Jadi, informasi adalah pesan yang berbentuk ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi memiliki karakteristik yang spesial seperti mudah dibuat tetapi sulit untuk dipercaya, mudah untuk disebar tetapi sulit untuk dikontrol. Secara umum, informasi merupakan sebuah pesan baik dalam bentuk ucapan atau ekspresi. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu ekonomi. Ekonomi merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi kita semua, baik dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, ketika menempuh pendidikan, hingga kehidupan bernegara. Istilah ekonomi tidak pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ekonomi ini menjelaskan tentang bagaimana orang berinteraksi dengan pasar untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan atau untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu informasi ekonomi. Informasi ekonomi adalah sebuah cabang dari teori mikroekonomi yang mempelajari bagaimana informasi dan sistem informasi berdampak pada ekonomi dan keputusan ekonomi. Secara umum, informasi ekonomi adalah pemahaman pada bagian informasi dan sistem informasi yang berdampak pada ekonomi dan keputusan ekonomi. Setelah mendengarkan penjelasan dari Khafifah tadi mengenai pengertian dari ekonomi informasi, kita juga dapat menyimpulkan nih kalau informasi ekonomi itu berarti pemahaman yang menjelaskan seberapa jauh sih tingkat ekonomis dari investasi sistem dan juga teknologi informasi yang berguna bagi suatu perusahaan dan akan berdampak juga loh kepada ekonominya dan juga keputusan ekonominya. Apa sih manfaat yang akan didapatkan bagi suatu perusahaan yang telah menerapkan ekonomi informasi tersebut? Manfaat yang pertama yaitu dapat meningkatkan efektivitas informasi di dalam sebuah bisnis. Jadi dengan terorganisirnya suatu informasi, maka proses pengambilan dan juga penyimpanan data itu akan semakin mudah dan cepat, sehingga suatu informasi itu akan mengalir di dalam suatu organisasi dengan lancar dan juga akan berproses dengan lebih baik. Manfaat yang kedua yaitu dapat memberikan insentif bagi industri. Jadi maksudnya itu jika suatu perusahaan berani nih berinvestasi di bidang informasi teknologi, maka informasi teknologi itu akan menjadi aset yang berharga dan berguna gitu ke depannya, yang diharapkan dapat memberikan profit yang lebih baik bagi perusahaan tersebut. Manfaat yang ketiga yaitu dapat meningkatkan kemampuan informasi. Jadi informasi antar departemen nih di dalam suatu organisasi akan bekerja lebih baik dan terintegrasi.
Nah, kemampuan informasi yang baik itulah yang akan meningkatkan proses suatu bisnis. Ekonomi informasi juga dapat digunakan sebagai kerangka dasar untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan investasi teknologi informasi sesuai dengan kelayak. Ada beberapa hal yang mendasari diperlukannya metode ekonomi informasi, yaitu 1. Saat ini, penggunaan teknologi informasi tersebut sudah menjadi keharusan dan bersifat sangat menentukan dalam meningkatkan daya saing suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, adanya keterbatasan sumber daya dalam melakukan investasi teknologi informasi yang dikaitkan dengan aspek-aspek bisnis lainnya atau di antara investasi proyek-proyek teknologi informasi itu sendiri. Yang ketiga, perusahaan merasa perlu untuk melakukan alokasi keputusan secara efektif dengan mempertimbangkan hasil yang dihasilkan baik langsung maupun tak langsung dan dibandingkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Kenapa sih ekonomi informasi dibutuhi masyarakat? Sebagai contoh, bagi dunia usaha atau produsen, informasi yang dibutuhkan untuk dunia usaha mencakup masalah-masalah. Yang pertama, pemupukan modal usaha melalui pinjaman dari bank. Yang kedua, investasi. Yang ketiga, lokasi pabrik. Yang keempat, berbagai macam hal yang terkait dengan produksi, seperti jenis produksi, kualitas dan kuantitasnya, pemasaran hasil produksi, dan distribusi hasil produksi. Yang kelima, hubungan perusahaan dengan pemerintahan, serta persaingan, alih teknologi, dan lain-lain. Sebelumnya kan kita membahas tentang apa itu ekonomi informasi, apa manfaat ekonomi informasi, kenapa kita butuh ekonomi informasi. Nah, kali ini ngebahas strategi-strategi apa aja sih untuk mewujudkan ekonomi informasi yang optimal. Nah, karena kita tahu ekonomi informasi itu digunakan untuk menganalisis seberapa efisienkah sistem informasi yang digunakan untuk mengembangkan suatu bisnis di perusahaan. Nah, strateginya apa aja nih? Yang pertama, untuk penetapan sasaran yang tepat. Jadi ada namanya right result sama right decision. Nah, right result itu untuk mengawasi atau mengendalikan biaya dari teknologi informasi. Apakah biaya yang dikeluarkan itu sebanding dengan harapan dari perusahaan? Terus kemudian ada decision, digunakan untuk memanajemen tindakan apa aja sih untuk memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. Terus setelah menetapkan sasaran, kita membutuhkan fokus dari sasaran tersebut. Nah, ada istilah like on budget dan project budget. Like on budget digunakan untuk list atau budgeting biaya operasional suatu perusahaan, dan project budget digunakan untuk mengembangkan proyek dari teknologi informasi. Dan semua itu berguna bagi perusahaan dalam mewujudkan bisnis yang efisien dan optimal. Terus kita mengambil contoh. Contohnya adalah penerapan harga produk perusahaan A dan perusahaan B itu berbeda. Perusahaan A lebih tinggi dibandingkan perusahaan B. Kemudian adanya informasi yang diberikan perusahaan tersebut bisa menjadi dampak positif bagi pengembangan perusahaan. Contohnya adanya testimoni, dan itu digunakan para konsumen untuk mempercayai produk yang ingin dibelinya, walaupun harga yang ditawarkan itu berbeda dari satu perusahaan lain. Kemudian juga konsumen bisa lebih aktif. Kira-kira produk mana yang menjualkan barang yang lebih murah dan kualitas yang lebih bagus untuk memenuhi kebutuhan atau utilitas sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like and share. Stay safe, stay healthy, and be happiness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.